dulu. Untuk anak sekarang ya, punya rumah dulu. Terus udah nggak usah ikut-ikutan FOMO-FOMOan itulah. Iya, istilahnya FOMO mungkin bahasa ekonominya itu simbol ekonomi, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, berjumpa lagi di program kita yaitu BBM, Bincang-Bincang Madani, Tatap ke Depan. Kita harus menatap ke depan, semoga masa depan kita lebih sukses dan juga membahagiakan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, saya Kholidi Asalil Alam selaku host, dan alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Dewi. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam. Sehat, Mas Bu? Kholidi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, makasih waktunya Bu untuk bisa hadir bersama kami. Dan beliau ini adalah praktisi entrepreneur. Nah, untuk sobat semuanya pasti tertarik kan, di zaman sekarang itu memang kita dituntut untuk mandiri atau mempunyai jiwa entrepreneur. Kita akan kulik habis nih, beliau punya banyak bisnis dan semuanya sukses, Masya Allah luar biasa. Kita ingin tahu nih rahasianya seperti apa. Ya Bu Dewi, kita pengen tahu nih pandangan Bu Dewi tentang fenomena saat ini Bu ya. Lagi rame di luar sana tentang perubahan atau disruption antara penjualan atau sistem e-commerce dari offline ke online gitu kan ya. Dan kita pengen lihat Bu, memang sering dibahas Bu, udah lama mungkin ya, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tapi kita ingin tahu Bu, pandangan Bu Dewi selaku praktisi entrepreneur menanggapi fenomena banyaknya toko-toko yang offline ya Bu ya, yang tutup ya, karena ada disruption dengan teknologi atau e-commerce ya Bu ya, dengan online. Seperti apa Bu tanggapan Bu Dewi? Jadi kita sebagai entrepreneur ya, walaupun kita punya misalkan toko offline, sekarang ini eranya kita emang harus buka diri untuk mau belajar. Jadi nggak terbatas usia. Jadi sebenarnya di era sekarang ini kita sebenarnya dapat banyak sekali kemudahan. Jadi untuk kontrol usaha, karena kemajuan teknologi ya, semuanya serba aplikasi. Ayo teman-teman yang udah jadi entrepreneur, ayo gunakan aplikasi-aplikasi yang ada, karena itu sangat membantu usaha kita. Nah, untuk teman-teman yang offline, memang harus tidak mau nggak mau ya harus belajar online. Harus belajar online. Terus kalau yang sekarang online, sekarang lagi fenomenanya heboh ya, banyak toko-toko. Aduh sepi, kasihan banget teman-teman yang ada di Tanah Abang yang sempat kita lihat ya di TikTok itu. Bukannya gimana ya? Ambil positifnya. Berarti kita didesak harus belajar online. Harus belajar online. Terus saya lihat juga banyak pelatihan yang gratis. Jadi memang harus mau buka diri, harus mau belajar. Dan kalau kita nggak mau belajar, kita pasti akan jauh ketinggalan. Kalau terus semuanya serba pakai link ya kan. Gunakanlah yang marketplace yang ada. Saya yakin entrepreneur itu jiwanya udah kuat, punya mentalnya kuat, dan doanya pun harus kuat. Sehingga bisa bersaing, sehingga masih bisa survive. Betul. Ya. Mungkin kita pengen tahu nih, Bu Dewi bisnisnya yang banyak itu bergerak di bidang apa aja Bu? Saya memang lebih ke arah konglomerasi ya, karena saya rasa ingin tahunya gede banget. Jadi pertama kali saya usaha itu untuk buka pertama kali itu adalah perbankan. Jadi saya buka BPR Syariah. Lalu kedua itu lembaga pendidikan ya, terus juga ke perhotelan, pariwisata. Pernah coba juga F&B, tapi F&B juga saya masih belum ada rezekinya di sana. Jadi berapa kali ya sempat tutup karena memang butuh controlling yang lumayan memakan waktu. Terus juga ada di bidang jasa itu ada penyewaan alat berat sama dump truck gitu ya. Jadi ya alhamdulillah semuanya tuh ya berjalan sampai sekarang. Yang terbaru itu saya buka lapangan mini soccer. Dan itu sangat terbantu sekali dengan era sekarang. Mini soccernya itu di luar daerah, saya cukup pakai aplikasi. Jadi semuanya online di sini. Jadi ketersediaan juga online, apa semuanya juga online. Begitu juga dengan hotel ya kan, semuanya juga bookingan juga online. Jadi insya Allah supervisinya juga sangat terbantu. Dan menggunakan marketing lewat online juga ya. Jadi sebenarnya dari segala sesuatu itu ambil positifnya, ambil hikmahnya, dan gak lupa doanya yang kenceng. Doanya yang kenceng dan juga berbagi yang kenceng. Saya suka istilahnya kayak barter ya. Ya Allah saya pengen ini gitu kan. Ya kita nazarin, kita sedekahin dulu. Jadi insya Allah semuanya yang kita cita-citakan, kita harapkan dapat kelancaran,
makbul lah insyaallah. Oh, Masya Allah, luar biasa nih sobat semua, yang penting banget ya. Bisnis boleh apa aja, yang paling penting adalah doanya Bu ya. Betul. Dan sedekah tuh tadi Bu ya. Betul, itu udah kontan itu. Untuk kontan ya. Kontan. Ya sobat semuanya, ternyata di samping kita harus merubah diri ya, itu dalam artian belajar dari offline ke online ya. Bu Dewi tadi menyebutkan bisnisnya semua kontrolnya dari online ya Bu ya. Online. Bisa lihat CCTV, Betul. laporan keuangan dan lain-lain Bu ya. Ya, saya juga jimit setiap minggu untuk masing-masing bisnis kita ada meeting online. Terus juga untuk keuangan juga kita juga online. Jadi ya sekarang kan udah Google Sheet ya. Jadi nggak pakai harus modal gede kok. Ada Google Doc, ada Google Sheet, semuanya jadinya semuanya update ya, data yang kita dapatin update. Jadi sangat tergantung sama diri kita sendiri. Seberapa kita rajin, seberapa kita ini care sama bisnis kita, dan kita juga mau belajar terus. Saya sering masih kalau ada yang ini pelatihan gratis saya ikutan. Penasaran, aduh ada nggak ya yang belum saya pelajarin, karena saya nggak mau ketinggalan. Ya kan, sampai kita juga kuliah lagi gitu kan. Oh, gitu ya, Bu ya? Betul. Masya Jadi Allah. kenapa enggak gitu kan? Udah sekarang knowledge itu limitless ya kan. Jadi benar-benar kita harus perkaya diri kita. Knowledge limitless Iya. ya. But course tentang keilmuan Bu Dewi ini sangat tinggi ya. Pengen tahu ya. Iya, saya orangnya dari dulu nggak betah diem. Selalu ingin, penasarannya tinggi ya, pengen tahu gitu semuanya. Dan saya ngeliat juga ya entah itu fake atau enggak ya, pokoknya banyak ya anak-anak muda sekarang juga yang berhasil ya, udah keren-keren. Ya pokoknya saya lihat achieve-nya udah bagus banget ya sekarang ya. Coba saya tetap kalau buat pribadi saya pasti cari bisnis yang sustainability-nya juga tinggi. Jadi nggak gampang ke disrupsi gitu ya. Ya itu makanya ya Bismillah aja lah. Bismillah dan doanya yang kuat, insya Allah lah bisnis kita juga terjaga. Yes. Ini luar biasa banget Bu. Di akhir-akhir ini ada satu portal berita yang besar ya Bu ya, gitu kan, dalam artian masif ya, itu menggambarkan Bu gitu kan, bahwa saya public figure pun yang punya bisnis-bisnis itu juga nggak semuanya sukses. Bahkan ada 5 bisnisnya yang berhenti, benar-benar stop, hilang di pasaran, itu ada Bu. Jadi memang kita pengen tahu dari Bu Dewi bahwa untuk orang survive di dunia entrepreneur itu emang nggak mudah Bu. Emang nggak mudah. Jadi gini, kita istilahnya ngejagain bisnis kita ya, kan kita ngejaga ini. Itu memang saya udah jadi praktisi bisnis ini udah 19 tahun, ya kan. Tetap aja day to day itu saya pantau. Saya pantau sales, saya pantau keuangan. Jadi, aduh kenapa ya sales ini menurun ya? Why we have to find out kenapa? Dan kita harus mau turun ke lapangan, mau panas-panasan, mau apa gitu. Jadi memang balik ke diri kita itu yang nggak pernah cepet puas. Terus juga harus selalu punya solusi. Punya solusi. Jadi orang tuh solutif ya. Solutif ya. Jadi memang harus selalu punya solusi. Solusi itu dapatnya dari mana? Ya kita gaul sama teman yang banyak. Pasti kalau kita punya teman banyak, punya relasi yang bagus. Saya juga sering ngobrol sama teman-teman yang udah profesional gitu ya. Ini gimana ya kalau ini ada masalah kayak gini, baiknya kemana ya gini. Nggak mungkin nggak ada masalah. Kuncinya memang kita selaku owner harus ikut terjun langsung Bu ya. Exactly ya. Benar. Tantangannya tadi yang saya menarik, Bu Dewi buka mini soccer di luar daerah, tapi bisa ngontrol day to day, seminggu sekali meeting online. Itu mungkin nggak semuanya orang Bu, jujur Bu. Misalnya udah ngerasa di zona ekonomi yang sangat nyaman gitu kan, yang penting naruh uang modalnya selesai. Iya, kan? Terus jadi udah happy aja tuh dapat. Oke, tiap bulan masih segini ya. Kalau kita sebagai bisnis ada misalkan turun sedikit, alarmnya harus nyala. Oh gitu. What happened? What's going on nih gitu kan? Terus kan ada CCTV. Oke lah kita nggak bisa sempat ke sana ya. Kita kan bisa kirim orang ke sana, video call. Liatin dong ini sadar gitu. Jadi saya senang banget, mungkin karena background saya pernah di akuntansi ya, jadinya saya senang banget yang namanya sampling gitu ya, sampling. Jadi saya selalu ambil sampling. Kadang-kadang dadakan, kirim orang datang gitu kan, jadi kita tahu apa sih yang lagi terjadi. Sidak itu nggak masalah, itu kan. Terjadi kebaikan ya Bu. Iya betul. Terus kan orang ini kan misalnya simpelnya ya. Kita punya layanan misalkan jasa, kan pengennya tempatnya bersih apa segala macem. Tapi kan nggak mungkin dong kita yang bersihin ya kan. Terus pas
report kan pasti bagus-bagus aja. Nah, kirim aja orang ke sana tiba-tiba, terus udah gitu jadi tamu kayak atau apa, itu masih saya kerjain sampai sekarang gitu. Oh, oke. Itu salah satu contohnya Iya, ya. iya. Terus kalau ada apa sekarang nih banyak tuh review ya, review. Jadi coba diaktifkan, ada di Google tuh selalu apa? Kalau dicari kan ada Iya, profilnya review, kita ya. ya, itu selalu cek juga review, itu juga Iya. penting. Terus udah zamannya medsos juga Iya. itu udah ya pasang di status kita. Jadi at least kalau saya pasang status ada aja yang nanya gitu kan. Oh, oke. Jadi oke lah, maksudnya sebagai owner ya kita mesti sayangin bisnis kita, mesti care sama bisnis kita, terus doain setiap sholat ya Allah semuanya lancar kayak Oh, gitu. Masya Allah ya, luar biasa. Menurut saya tentu oke lah on paper ya, oke lah ilmu kita tinggi gitu kan, tapi kalau Allah nggak ridho, Oh ya Rob. itu Kuncinya itu Bu ya. kuncinya itu. Saya yakin semuanya kalau kita sambatin ya Allah ditolongin, pasti Allah tolongin. Masya Allah luar biasa. Ya sobat semuanya, penting banget ya bahwa saya semua usaha itu emang harus dibarengi dengan doa ya. Mungkin dari saya pribadi Bu pengen nanya Bu Dewi bisnisnya banyak, tiap hari day to day kontrol, G-Meet seminggu sekali ya, ngeliat laporan dan segala macam. Sampai ada hal yang penting nih, ada alarm ketika omset itu turun aja langsung, ibaratnya otomatis langsung kita pengen tahu ya. Istilahnya alarm ya. Saya baru ngeh nih Bu, itu luar biasa ilmu juga buat saya. Saya pengen tahu Bu, ketahanan Bu Dewi untuk punya apa istilahnya pemikiran atau istilahnya gini, kita hidup itu ada kebutuhan keluarga, anak dan lain-lain, anak sekolah dan lain-lain. Oh, anak lagi aktif apa segala macam gitu kan ya di sekolah. Saya tuh pengen tahu apa yang membuat Bu Dewi itu punya istilahnya punya ruang Bu untuk memikirkan bisnisnya detik demi detik di sela kesibukan pribadi ya, urusan rumah tangga, anak dan segala macam itu Bu. Itu juga pasti menguras energi Bu ya. Apa yang membuat Bu Dewi itu masih tetap bisa memantau gitu kan? Kadang orang nggak mampu Bu. Wah, gue udah sibuk ngurus anak. Udah hektik banget itu. Nah, udah hektik banget. Nah, itu apa tuh Bu yang membuat Ibu? Pertama, Ya. saya nggak boleh lepas olahraga. Oh, olahraga. Ya, terus yang kedua, time management skill yang memang harus punya. Jadi pagi itu saya mesti anak-anak ini kan aktivitasnya juga luar biasa ya, ada les, ada segala macam. Saya juga harus nganterin anak sekolah. Ada yang berprestasi di olahraga banyak Bu ya. Pas udah selesai mereka sekolah, saya udah punya list nih. Oke, hari ini udah waktunya ini, tiap Senin report weekly yang usahanya ini, terus yang hari ini udah ada di agenda semua. Udah. Terus weekly performance itu juga ada. Jadi sebenarnya nggak banyak sih waktunya. Kayak cukup 2-3 jam udah. Yang banyak habisin waktu tuh kalau ketemu orang, kesana meeting kesana meeting itu habis. Tapi kalau untuk monitoring itu 2 jam sehari udah oke gitu kan semuanya udah by data aja gini, tinggal telepon manajernya masing-masing. Oh, oke. Ya, jadi saya masih antar anak sekolah, meeting parent setiap ada kegiatan sekolah saya pasti ada. Anak-anak lomba saya juga selalu ada. Itu kan banyak yang ada di luar kota, kadang-kadang di mana anak 3 ya kan. Ya alhamdulillah ya, kalau emang harus gesit ya. Kalau jadi entrepreneur harus gesit ya. Sat gitu. Harus sat Masih masak pagi. Pokoknya pagi itu saya habis subuh ya ngaji ya kan, itu kan udah wajib ya. Terus urus anak, terus anak udah sekolah jam 7:30. Agendanya udah dijalanin tuh semua tuh monitoring. Nah sambil nunggu anak bangun mandi saya olahraga dulu. Keluar dari jam berapa tuh ya, jam 6 lah sampai jam 7, terus datang anterin anak sekolah, terus baru habis itu kerja di rumah. Habis itu baru siang ke kantor, terus ketemu orang, sore udah di rumah lagi ketemu anak-anak lagi. So far aman sih. Aman ya Bu ya. Aman. Jadi itu yang membuat istilahnya punya balance life, ingat balance balance life, dan juga harus keadaan rumah harus oke. Keadaan rumah harus oke. Harus oke, sama spouse kita harus oke. Saling mendukung. Jadi kita lebih fokus untuk ke bisnis, fokus untuk usaha kita dan juga untuk anak-anak. Jadi harus ada supporting. Pokoknya ya ini supportingnya harus jalan ya. Harus jalan supportingnya ya. Itu yang membuat salah satunya jadi mempunyai endurance yang baik Bu ya. Betul. Daya tahan yang baik untuk menghadapi semuanya Bu ya. Iya, nggak masalah. Ada aja masalah. Nah itu dia Bu.
Kalau itu udah sholat aja ngaji. Gitu Bu ya. Sholat ngaji terus habis Masya itu ya ngopi-ngopi keluar. Makanya kalau punya supporting system yang mendukung, insya Allah. Kan ini kita kan di dunia apa ya, sementara kan. Iya Bu. Ya udah sebaik-baiknya kalau emang rezekinya sampai situ ya kita jalanin ya kan. Kalau misalkan kita harus kecewa berarti belum rezekinya, udah itu aja. Oke. Kan masih kita dikasih kesehatan udah Masya Allah kan. Oke. Bener nggak? Ya, udah mikirnya ke situ aja. Memang harus pintar-pintar kita mengelola pikiran. Mengelola pikiran. Betul. Masya Allah, luar biasa. Mungkin terakhir Bu, tips untuk kita semuanya Bu, yang buat anak-anak muda kan sering mengeluh tuh Bu di medsos Bu, di Twitter Bu. Istilahnya penghasilannya seberapa tapi pengeluarannya seberapa gitu kan. Bagaimana Bu cara mengelola keuangan dan juga sebenarnya seberapa wajib sih kita nabung tuh Bu? Meskipun penghasilan misalnya pas-pasan nih, apakah tetap wajib Bu nabung Bu? Jadi gini, kita nggak tahu ya kejadian ke depan kita apa. Pengennya sehat-sehat terus. Oke lah BPJS kita udah punya, ya kan? Yang namanya nabung walaupun sedikit, adailah mau 5.000 kek, mau 100.000 kek, karena nggak kerasa. Jadi kalau ini yang fenomena sekarang ya, kalau liburan bela-belain ya. Yang namanya FOMO, Masya Allah, itu tolong ya jangan pada terjebak sama pinjol, apalagi sama slot-slotan itu. Jadi penting nih guys. Jadi kalau baru punya duit, misalkan baru punya duit berapa ratus juta gitu, nggak usah heboh cari mobil, nggak usah heboh itu, invested. Kalau saya, kita anggap aja, ya bukan anak sekarang ya, saya masih milenial ya. Saya harus punya dana darurat, at least 10 kali dari pengeluaran saya tiap bulan. Terus duit cash jangan banyak-banyak di rekening, invested. Saya makanya kenapa usaha saya banyak, ya gara-gara gatel megang duit kayak gini, aku rugi daripada aku beli Mercy, mendingan aku beli hotel, contohnya gitu. Itu yang bikin saya jadinya apa ya? Ya secara ini saya nggak pakai banyak luxurious goods ya. Karena otak saya selalu mikirin, aduh kalau punya kos-kosan sebulan aku bisa dapat 30 juta daripada aku beli Mercy 1,5, mendingan aku beli hotel PP, hotel apa Mercy PP. Suka gitu. Akhirnya larinya beli tanah, akhirnya larinya beli kos-kosan, kayak gitu-gitulah jadinya. Mungkin anak sekarang saya lihat fenomenanya pada malas nyicil rumah gitu ya. Malas nyicil rumah dan juga kan ada tekanan gaya hidup nggak enak loh nanti kalau mau ngontrak terus kayak gitu ya kan. Soalnya apa, harga sewa itu akan naik. Ya mendingan beraniin aja KPR. Dia berani ya merih dulu lah. Saya paling nomor 1 itu punya rumah. Nomor 1 ya? Nomor 1 punya rumah dulu. Jangan prioritasin mobil dulu, punya rumah dulu. Untuk anak sekarang ya, punya rumah dulu. Terus udah nggak usah ikutan FOMO-FOMOan itulah. Iya, istilahnya FOMO mungkin bahasa ekonominya itu simbol ekonomi Bu. Iya, jadi terjebak sama ini loh di sosmed itu ya kan, gaya-gayaan. Aduh, siapa sih yang mau ini yang ngerasain kita sendiri ya kan? Iya, beli tiket konser tapi pakai pinjol. Saya aja ya, saya beli tiket konser ya. Akhirnya saya beli kan nggak dapat di sini kan. Akhirnya saya beli yang di Singapura. Udah pokoknya aku nggak mau, saking nggak maunya bayar spread margin yang terlalu gede gitu loh. Sampai tuh hitung gitu kan. Kayak saya orang suka ngitung ya kan. Nah kalau jadi entrepreneur ya harus rajin ngitung. Tangtung rugi banget kalau begini nih. Nah, itu tipikalnya saya tuh. Pasti saya apa ngitung. Apapun ngitung ya. Pedagang banget ya. Pedagang banget. Iya jadi gitu. Please deh. Kalau kita harus mikirin jangka panjang. Nanti kalau kita udah punya anak apa segala macam, mending kalau kita pegang duit terus kalau buat rental rumah. Kalau enggak mau tinggal di mana? Sedih banget ya kan? Gitu. Sedangkan harga rumah itu kan dia naik terus gitu. Ya alihin lah uang ke situ. Udah liburannya ntar-ntaran aja. Saya aja liburan baru berumur berapa ya? Kayak 30 tahun ke atas. Sebelumnya saya backpackeran tuh waktu zaman-zaman masih muda. Saking ini ya nggak mau rugi ya gitu. Karena memang ada tuntutan dari media sosial Bu ya, kan ada IG story, status WhatsApp, lu harus nongkrong di mana, harus liburan kemana ya. Sebenarnya itu kan sebenarnya tekanan dari diri sendiri ya. Sebenarnya lingkungan juga enggak sih. Musuh terbesarnya berarti siapa kalau gitu? Diri sendiri kan. Diri sendiri ya. Saya dari dulu I don't need to be seen gitu. Nggak perlu dilihat juga sama orang. Mungkin itu balik ke karakter masing-masing ya. Jadi kalau itu terus aku kayaknya nggak suka yang kayak fake kayak gitu. Jadi saya sering nongkrong, maksudnya sering meeting sana, meeting sini. Abis itu saya lupa foto.
Terus habis gini lupa tadi nggak foto ya, lupa ya tadi kayak gitu. Soalnya Bu Dewi lebih ke substansinya Bu ya, jadi bukan Iya, performnya. kalau udah umur sekarang tuh yang dipikirin apa ya, aduh ntar anak aku gimana, kayak gitu gitu Iya. kan. Terus nanti aduh kita harus spend juga anak-anak kuliah, nanti mereka juga apa ya, mesti bekalnya seperti apa gitu. Ya sobat semuanya, banyak banget ya yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Bu Dewi gitu kan. Saya sendiri selaku pribadi juga wah luar biasa ya. Ternyata dibalik banyaknya usaha yang memang beliau suka, beliau tekuni, itu juga tetap melibatkan langit ya Bu ya. Poin wajib ya gitu kan, ibadah, doa, sedekah, dan juga membangun support system yang baik Bu ya, lingkungan ya. Itu paling penting ya sobat semuanya. Jadi sekali lagi itu yang harus bawahi, dan juga tentang menabung tadi. Mau 5.000 per bulan, 10.000, Iya, pokoknya ada aja. pokoknya ada aja. Ada aja. Karena hidup uncertainly Bu ya, Iya, tidak ya, pasti ya Bu pengennya ya. sehat terus ya. Tapi kalau nanti ada kelebihan ya kita bisa apa ya namanya, bisa mungkin beli asuransi atau apa, itu juga penting. Oke, itu penting ya. Jadi teman-teman semuanya wajib menabung, berapapun penghasilannya, berapapun sisa margin kita, pengeluaran per bulan, tetap harus sisihkan untuk nabung Bu ya. Betul. Oke sobat semuanya, alhamdulillah di episode ini kita banyak mendapatkan manfaat ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Dewi Ya, atas terima kasih sharing-sharing Mas dan Oli waktunya. ini. Semoga bermanfaat Amin, sharing-sharing amin, bermanfaat hari banget Bu. ini. Banyak informasi yang mahal menurut saya gitu ya tentang bisnis. Nanti kita ngomongin detail ya. Yes, di episode selanjutnya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Dewi, sampai ketemu lagi, dan juga sobat semuanya terus tonton kita ya di episode selanjutnya. BBM Bincang-Bincang Madani, tatap ke depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kadang guyonannya hanya mengganti istilah. Padahal sebenarnya model bisnis bersyariah itu bisa beda. Jauh banget beda ya. Beda. Oke. Tapi kalau kita bicara tentang ekosistem halal, Ya. ya toh, bank itu bukan minjemin duit, ya, tapi butuh apa? Butuh modal kerja. Modal kerjanya apa? Selalu ditanya kan. Jadi bukan hanya tentang mengganti istilah. Oh tidak. Itu beda Iya banget. iya. Kalau